Shalom, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi dengan Om Jono dalam kata hari ini. Ada lagi satu orang yang saya istilahkan sebagai ngawurologi. Kenapa tidak? Karena seorang ini saya kurang tahu namanya siapa, tetapi dia dari kalangan Islam. Dia berkata bahwa Nabi Daud atau Raja Daud adalah seorang yang beragama Islam. Biasanya seperti ini teman-teman. Dari saudara sepupu kita selalu mengklaim bahwa semua nabi yang ada di dalam perjanjian lama atau di dalam kitab Ibrani atau dalam kitab Yahudi atau di dalam Alkitab umat Kristen itu semuanya beragama Muslim atau Islam, termasuk juga Yesus. Dan saudara, ini adalah sebuah klaim yang selalu dipaksakan oleh saudara sepupu kita untuk membenarkan setiap dalil-dalil yang ada di dalam keagamaan mereka atau yang ada di dalam teologi mereka, dan tanpa mengkaji lebih dalam dan tanpa bukti yang akurat. Nah, untuk tidak berlama-lama teman-teman, kita akan nonton cuplikan video yang mengatakan bahwa Daud juga adalah beragama Islam, teman-teman. Pertanyaannya, Nabi Daud agamanya apa? Agamanya Islam. Maka kerajaan yang dibangun kerajaan untuk muslimin pada saat itu. Ini adalah salah satu cuplikan video pendek ya. Jadi Nabi Daud atau Raja Daud agamanya apa? Dari pihak seberang, saudara sepupu kita dia mengatakan agamanya adalah Islam. Mari kita bahas bersama-sama kawan-kawan yang kekasih di dalam Tuhan. Pertanyaannya yang sederhana adalah, benarkah Raja Daud itu beragama Islam? Nah, kawan-kawan, orang-orang Islam atau saudara-saudara sepupu kita ini selalu memaksakan teologianya dengan kitab-kitab sebelumnya, padahal tanpa ada kajian yang mendalam, segala sesuatu itu tidak akan mungkin dan bahkan tidak akan bisa menyamai seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dan teman-teman kita yang Muslim selalu mengimprove seolah-olah bahwa semua nabi yang ada di dalam perjanjian lama itu beragama Islam. Dan teman-teman yang diberkati Tuhan, ini sungguh miris kawan-kawan, karena kalau kita lihat ya rentan waktu antara Raja Daud dalam kehidupannya dan firman Tuhan yang turun kepada Nabi Muhammad SAW ini rentan waktunya sangat jauh, ada sekitar 1600-an lebih tahun, dan tidak akan mungkin dan tidak akan bisa kitab yang muncul sesudahnya yang sudah jaraknya begitu lama lalu mengklaim bahwa nabi-nabi sebelumnya itu berasal dan beragama Islam. Dan seharusnya Islam juga harus tahu diri akan hal ini. Kenapa? Karena mereka harus mencontohi, melihat pada kitab-kitab yang terdahulu setiap kajian-kajian mereka. Nah, oleh sebab itu kita akan memulainya, kita akan mulai dari silsilah dari Raja Daud sebelum kita akan masuk kepada topik yang sangat penting, yaitu benarkah Raja Daud beragama Islam. Nah, teman-teman, agama Islam ini muncul pada abad ke-7 Masehi di Jazirah Arab yang ditandai dengan turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Dan diperkirakan jarak antara Raja Daud dan sistem pemerintahannya dengan munculnya Islam adalah sekitar 1600 sampai 1700 tahun. Sangat
panjang dan jauh sekali. Itu sebabnya kalau ada orang-orang Islam yang mengklaim bahwa Raja Daud adalah Islam, maka engkau akan ditertawakan oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi nggak percaya akan hal itu, teman-teman. Ya, kita akan lihat dari sisi genealogi atau silsilah. Berdasarkan genealogi atau silsilah Raja Daud, Daud berasal dari bangsa Israel, suku Yehuda yang cikal bakal menjadi agama Yahudi dan merupakan anak bungsu dari 8 bersaudara lelaki anak Isai. Kita bisa melihatnya di dalam 1 Samuel pasal 16 ayatnya yang ke-10 dan yang ke-11. Nah, silsilah lengkapnya mulai dari Abraham dan sampai kepada Daud adalah sebagai berikut. Teman-teman bisa menyimaknya. Abraham memperanakan Ishak. Ingat bahwa bapa leluhur dari Daud adalah Abraham. Jadi Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda, Yehuda memperanakan Peres, Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas yang istri Ruth, kemudian Boas memperanakan Obed, Obed memperanakan Isai, kemudian Isai memperanakan Raja Daud. Nah, silsilah Daud ini memiliki keunikan karena menyertakan wanita non-Israel, yaitu nenek buyutnya adalah Rahab, wanita Kanaan dari Yeriko, dan neneknya adalah Ruth, wanita dari bangsa Moab. Silsilah resmi ini kita bisa lihat di dalam Rut pasal 4 ayat 18 sampai dengan 22 dan dikonfirmasi di dalam perjanjian baru yaitu pada Matius pasal 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6, teman-teman. Nah, secara historis Daud adalah orang Ibrani atau orang Israel asli, bukan palsu, bukan KW, yang lahir di Bethlehem, wilayah pegunungan Yudea. Ia hidup dan memerintah pada zaman besi 2 sekitar tahun 1010 sampai 970 sebelum Masehi. Dan teman-teman yang kekasih di dalam Tuhan, dari perjalanan kisah Raja Daud ini, bahkan banyak para ahli dan arkeolog di dunia ini yang meragukan keberadaan Raja Daud dan kerajaannya. Di antaranya adalah Profesor Israel Finkelstein. Namanya juga aneh ya, Israel. Kalau bicara Israel ini kan nama orang-orang Israel, seharusnya dia lebih paham dan lebih sadar, lebih tahu. Tetapi kenapa dia bertolak belakang? Dia adalah seorang arkeolog Tel Aviv University. Dia berpendapat bahwa Daud mungkin hanya kepala suku di daerah perbukitan, bukan raja kerajaan besar. Kemudian yang kedua ada Thomas L. Thompson dan Niels Peter Lange. Kelompok Copenhagen menolak narasi Alkitab dan menganggap bahwa kerajaan Daud dan Salomo adalah mitos. Ini lebih parah lagi kawan-kawan. Ya, mitos sastra dari periode Helenistik atau zaman Persia. Ini adalah para ahli ya. Nah, jadi perdebatan mengenai keberadaan historis Raja Daud dan kerajaannya telah menjadi salah satu topik yang paling menarik dalam kajian sejarah dan arkeologi Timur dekat kuno. Kenapa? Karena memang sampai hari ini hal itu masih diperdebatkan. Dan buktinya ada orang-orang yang mengaku bahwa Daud adalah beragama Islam. Itu bukti bahwa sampai hari ini Raja Daud tetap diperdebatkan. Tetapi semuanya itu terbantahkan di mana keberadaan sejarah Raja Daud dan kerajaannya didukung kuat oleh penemuan arkeologis yang dinamakan Prasasti Teldan.
Ya, ditemukan tahun 1993 di Israel Utara yang berasal dari abad ke-9 sebelum Masehi. Prasasti tersebut memuat frasa BYT DWD atau di dalam bahasa Ibrani itu disebut Bait David, ya, atau di dalam bahasa Inggris dikatakan House of David, rumah dari Daud atau wangsa Daud. Ini sekaligus membuktikan bahwa secara empiris Daud dan kerajaannya adalah kokoh sebagai sejarah yang nyata yang mendirikan dinasti raja kawan-kawan. Nah, prasasti Del adalah inskripsi Aram kuno dari abad ke-9 sebelum Masehi, kawan-kawan, yang ditemukan di Israel Utara. Prasasti ini menyebutkan kekalahan Raja Israel dan keluarga Daud, yaitu Bait David tadi itu ya, yang memberikan konfirmasi sejarah non-Alkitabiah pertama mengenai dinasti kerajaan Daud. Secara politik dan militer, Daud berhasil merebut benteng pertahanan bangsa Yebus dan menjadikannya Yerusalem sebagai kota Daud dan sebagai ibu kota pemersatu bagi 12 suku Israel yang sebelumnya terpecah-pecah. Kita bisa melihatnya di dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Nah, pertanyaan yang paling puncak adalah apa sih agama Raja Daud? Nah, agama Raja Daud adalah Yahuwisme kuno yang merupakan fase awal dari apa yang sekarang kita kenal sebagai agama Yahudi atau Yudaisme. Pada masa hidupnya sekitar abad ke-10 sebelum Masehi, istilah Yudaisme belum lahir. Iman Raja Daud berpusat pada penyembahan monoteistik kepada satu-satunya Tuhan pencipta semesta alam yang menyatakan dirinya kepada bangsa Israel dengan nama YHWH dalam tulisan Ibrani Tetragrammaton itu ya, yang artinya adalah Tuhan. Tetapi di dalam pemakaian bahasa ini diganti menjadi Adonai. Dan kenapa diganti? Karena orang Ibrani, orang Yahudi menganggap bahwa nama Tuhan itu terlalu kudus. Nah, Daud menolak penyembahan berhala dan dewa-dewa bangsa lain yang ada di sekitarnya. Daud mengungkapkan iman yang mendalam, pergumulan hidup dan pertobatannya melalui kitab Mazmur, sebuah kumpulan lagu dan puisi religius yang tetap menjadi bagian sentral dalam ibadah Yahudi dan umat Kristen pada umumnya. Kita bisa lihat di dalam Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita juga bisa lihat di dalam Mazmur 51 ayat 3, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Ini adalah ungkapan hati dari Raja Daud terhadap kesalahan yang dia perbuat. Nah, sebagai prinsip utama dari iman Raja Daud adalah yang pertama, monoteisme mutlak. Artinya apa? Daud beragama dengan menekankan pada tidak ada Allah lain selain YHWH. Bagi Daud, dewa-dewa bangsa lain adalah kesia-siaan. Dan kita bisa membacanya di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 22 dikatakan bahwa sebab itu engkau besar, ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau dan tidak ada Allah selain engkau. Menurut segala yang kami dengar dengan telinga kami. Mazmur 18 ayat 32 dikatakan, sebab siapakah Allah selain Tuhan? Dan siapakah gunung batu selain Allah kita? Raja Daud adalah seorang penganut monoteisme yang taat. Agama yang dianutnya merupakan bentuk awal dari iman Kristen yang berpusat pada hukum-hukum yang diberikan oleh Musa. Ia menyembah YHWH atau Yahweh yang diterjemahkan sebagai Tuhan, satu-satunya Allah yang menciptakan langit dan bumi, sebagai Allah dan Sang Pencipta.
Ia dikenal karena menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota spiritual dan politik serta menata imamat Lewi dan tata ibadah di bait Allah. Meskipun putranya Salomo yang membangun bait Allah pertama. Teman-teman, ada prinsip yang kedua yaitu berpusat pada hukum Taurat atau hukum Allah. Sebagai raja yang takut akan Tuhan, Daud tunduk pada hukum-hukum tertulis yang diturunkan melalui Musa. Ia memandang Taurat sebagai pemandu hidupnya. Kita bisa lihat di dalam Mazmur pasal 19 ayat 8, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 3, pesan Daud kepada Salomo sebelum ia wafat. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis di dalam hukum Musa. Prinsip yang ketiga, agama yang berpusat pada kurban dan tabut perjanjian. Aktivitas keagamaan Daud sangat erat dengan sistem ibadah Israel kuno, yaitu mempersembahkan kurban, bakaran, dan menghormati tabut perjanjian sebagai simbol kehadiran Allah. Kita bisa membacanya di dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 17. Tabut Tuhan itu dibawa masuk lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud. Untuk itu, kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Nah, yang keempat sebagai prinsip utama iman Daud adalah hubungan pribadi yang intim melalui doa dan pujian atau liturgi. Ciri khas agama Daud adalah ekspresi imannya yang emosional, jujur, dan puitis. Ia menaruh iman bahwa Tuhan adalah gembala, benteng hidup dan hakim yang adil. Kita bisa membacanya di dalam Mazmur 23 ayat yang pertama dikatakan Tuhan adalah gembala aku, takkan kekurangan aku. Mazmur 103 ayat 1 dan 2 dikatakan pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa agama Raja Daud di dalam perspektif Kristen itu seperti apa. Karena dalam teologi Kristen, figur Daud sangat sentral karena ia bukan sekedar raja politik, melainkan nabi, pemazmur, dan leluhur jasmani dari Yesus Kristus. Daud sebagai figur atau tokoh yang memiliki dedikasi yang tinggi, sehingga ia disebut sebagai seorang man after God's own heart, atau seorang yang berkenan di hati Tuhan. Daud tidak dikaji sebagai manusia sempurna yang tanpa dosa. Ia jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batseba dan pembunuhan Uria. Kita bisa membacanya di dalam 2 Samuel pasal 11. Namun esensi teologis dari imannya adalah kesiapan untuk bertobat secara radikal tanpa mencari-cari alasan. Di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 22 dikatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Mazmur 51 ayat 3, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Ini adalah ungkapan dari Raja Daud ketika dia telah jatuh di dalam dosa dan dia berbalik dari jalannya yang jahat dan bertobat serta memuji nama Tuhan. Dari sini kita bisa melihat bahwa secara teologis iman Daud ini menjadi fondasi penting bagi iman Kristen umat perjanjian baru. Karena dari garis keturunan dan Imam Daud inilah lahir Yesus Kristus yang disebut sebagai Sang Mesias. Jadi, klaim bahwa Raja Daud adalah beragama Islam itu adalah sebuah kekonyolan dan terbantahkan. Kenapa? Karena tidak memiliki bukti sejarah yang valid atau akurat. Apalagi dengan tidak adanya prasasti-prasasti peninggalan zaman Islam pada zaman Raja Daud. Itu justru menambah, mengkaburkan, menggagalkan bahwa Raja Daud itu beragama Islam. Tetapi ada pengecualian.
kalau kita tinjau dari kajian teologis di dalam pandangan Islam, maka kita akan bisa melihat kalau Raja Daud itu disebut Muslim dengan artian seorang yang berserah, maka Raja Daud juga dapat dikatakan seorang yang berserah. Tetapi itu tidak akan membuktikan atau menyatakan bahwa Raja Daud itu beragama Islam. Di dalam pandangan Kristen, Daud bukan hanya seorang yang berserah. Alkitab mencatat bahwa Allah memberi gelar yang lebih baik, yang lebih istimewa kepada Daud, yaitu seorang yang berkenan di hati Tuhan, lebih daripada seorang yang berserah. Jadi di dalam klaim yang dikatakan oleh pemuda tadi itu sudah sangat keliru, sudah sangat-sangat jelas, tidak memiliki bukti yang akurat. Nah, kalau orang Islam ini berpikir seperti ini dan berdiskusi dengan orang Yahudi, maka dia akan ditertawakan. Kalau mungkin di dalam kajian teologis menurut pandangan Islam seperti itu, nah itulah mereka asal mengklaim aja. Pokoknya semua diklaim bah. Yang penting kan menurut pandangan mereka sendiri. Nah itu ya teman-teman ya. Oke, Tuhan memberkati dan salam waras.